Persoalan lain terkait dengan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat. Ribuan korban kerusuhan 1998 yang selama ini tinggal di Amerika terancam dideportasi sesuai dengan kebijakan baru Presiden Donald Trump. Namun baru-baru ini pengadilan federal di Boston, Amerika Serikat mengabulkan permintaan penundaan deportasi dari sekitar 60 imigran asal Indonesia di wilayah New Hampshire. Berikut laporan Yuni Salim dan tim VOA. 60 imigran asal Indonesia tersangkut masalah keimigrasian di wilayah New Hampshire. Imigrasi Amerika menolak suaka mereka dan mereka harus siap dideportasi setiap saat. Berikut laporannya. Pengadilan Federal di Boston, Massachusetts mengabulkan permintaan penundaan deportasi dari sekitar 60 imigran asal Indonesia di wilayah New Hampshire dan Massachusetts. Tapi penundaan itu bersifat sementara dan harus siap untuk dipulangkan kapan saja jika permohonan suaka mereka ditolak. Permintaan suaka warga Indonesia kebanyakan karena alasan kerusuhan 98 silam dan berbagai alasan pribadi lainnya. Selama ini mereka tinggal dan bekerja di Amerika karena masih mendapat izin tinggal sementara. Seperti yang dialami Didi yang tidak mau diketahui identitasnya. 97 saya tiba di Dover. Karena waktu saya datang 2003 harus ikut asilum dan mungkin case kita ditolak 2009. Dan 2010 adanya order supervision di New Hampshire. Saya ikut bersama suami sama kedua anak saya sampai sekarang ini 7 tahun ya. Kini izin tersebut tidak diperpanjang lagi. Sudah ditolak. Dan siapapun yang mengikuti order supervision, semuanya itu didenied dan dipulangkan. Tidak ada alasan. Dengan tidak dipulangkan segera seperti keputusan pengadilan, mereka masih bisa melakukan upaya hukum dengan memperbarui permohonan suaka tersebut. Tapi bukan berarti permohonan suaka baru bisa membatalkan hak imigrasi untuk memulangkan mereka kapanpun. Melalui telepon, Nathan Wareki, salah satu pengacara, menjelaskan. Legal basis for the filing is that program administered by the Immigration to Stay ended, but the way in which that program ended was done so quickly and without really any review of their individual circumstances that a lot of people perhaps return to a place where they have a fear of religious persecution. Menurut Dana Hillard, wali kota Somersworth, keberadaan imigran asal Indonesia di wilayahnya sangat mendukung perekonomian daerah dan dikenal sebagai pekerja keras. Every Indonesian that has come into Somersworth has been successful. Every one of them. Orang Indonesia yang datang ke Somersworth sukses. Mereka pekerja keras dan berdedikasi tinggi dan mendapat perlakuan yang sama di negeri ini. Saya bangga bisa membantu warga Indonesia. Saat ini jumlah imigran asal Indonesia di wilayah ini mencapai sekitar 10% dari populasi kota Somersworth yang berjumlah 12.000 warga. Sebagian besar bekerja di berbagai pabrik yang menyebar di sejumlah wilayah yang berdekatan. Menurut Abdul Qadir Jailani, Konsulat Jenderal KJRI New York, apa yang dihadapi komunitas Indonesia di wilayah kerjanya ini murni bergantung pada kebijakan imigrasi Amerika. Meski bukan berarti pihaknya akan lepas tangan. Dasar mereka itu adalah warga negara Indonesia yang sudah mendapat order of removal. Namun mengingat pemerintah Amerika saat ini sangat ketat menerapkannya, mereka berusaha menginforce atau menegakkan langkah-langkah deportasi ini. Apa yang dilakukan KJRI itu lebih penting. Yang kita lakukan adalah menjamin hak-hak mereka. Tapi pada saat yang sama, kita juga harus menghormati bahwa langkah-langkah tersebut merupakan urusan dalam negeri Amerika Serikat, merupakan urusan penegakan hukum nasional mereka yang harus kita hormati. Umumnya setelah ada keputusan hukum bahwa suaka terhadap seseorang ditolak, maka yang bersangkutan sesegera mungkin dipulangkan. Namun untuk 60 WNI ini mendapat penundaan kepulangan. Penundaan waktu deportasi adalah mereka diberi waktu sementara untuk tinggal di Amerika hingga waktu pemulangan yang akan ditentukan kemudian. Mengenai berapa lama penundaan itu, tidak ada jangka waktu tertentu. Karena itu, hak prerogatif imigrasi Amerika. Indonesia yang 60 sekian orang ini mereka tentu berkeluarga bergumul atau berdiskusi kira-kira apa yang harus mereka lakukan. Tapi pada dasarnya mereka semua dalam keadaan ya khawatir, dalam keadaan karena pada dasarnya mereka semua ingin tinggal. Gitu. Apalagi selama penundaan, para imigran Indonesia diwajibkan untuk memperpanjang izin tinggal setiap bulan. Awalnya
6 bulan, kadang-kadang setahun, sekarang sudah semakin dipercepat untuk check-in-nya, pelaporannya ke imigrasi. Dan kini, dalam jangka waktu menunggu pemulangan, mereka dapat mengajukan permohonan suaka kembali. Apakah permohonan itu akan ditinjau kembali atau langsung dipulangkan? Hak sepenuhnya di tangan imigrasi Amerika.